Ada kalian? Kamu lagi ngapain sih, Han? Aku lagi ngumpulin batu nih buat disimpan di tanahku yang di sana. Bantuin pekerjaan ayahku. Kok kamu kelihatannya capek banget sih? Emangnya gerobak itu berat ya? Ya berat lah, isinya kan batu. Batu ini kan memiliki massa, jadi gerobaknya jadi berat. Kalau gerobak ini jadi itu batu, ya aku nggak harus capek karena sudah harus menggunakan tenaga untuk mendorongnya. Sebentar, kok bisa ya gerobak yang terdapat batu di atasnya membuat kita lebih banyak mengeluarkan tenaga daripada gerobak yang tidak terdapat batu di atas? Kalian penasaran juga nggak sih? Lah, iya juga ya. Tapi kalau dilihat-lihat, ini termasuk hukum 2 Newton nggak sih, Nat? Hukum 2 Newton? Apa sih itu? Pasti kalian penasaran ya? Sebelum kami membahas tentang hukum 2 Newton, saya, Intan Putri Agustin, akan menjelaskan tujuan dari praktikum kami. Tujuan dari praktikum kami adalah membuktikan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Lalu, apa sih hukum Newton itu? Saya Nadia Putri Utami akan memberitahu kalian tentang apa itu hukum Newton. Hukum Newton merupakan hukum dasar dinamika yang merumuskan pengaruh gaya terhadap perubahan gerak benda. Hukum Newton terdiri dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton sendiri dibuat oleh fisikawan terkemuka yaitu Isaac Newton. Menurut hukum Newton, sebuah benda yang semula diam akan bergerak jika dikenai suatu gaya. Jadi, kalian sudah tahu kan apa itu hukum Newton? Pada video ini, kami akan membahas tentang hukum 2 Newton. Kalian tahu tidak apa bunyi hukum Newton? Apa tidak tahu? Nah, kalau kalian tidak tahu, saya, Fika Bauzia, akan menyebutkan bunyi dari hukum 2 Newton. Bunyi dari hukum 2 Newton adalah percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya, atau gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Sedangkan rumus dari hukum 2 Newton adalah F besar sama dengan M kecil dikali A kecil, dengan keterangan F besar sama dengan gaya dengan satuan Newton, M kecil sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, A kecil sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Pada awal video tadi, Nadia bertanya, kok bisa ya gerobak yang terdapat beban di atasnya membuat kita lebih banyak mengeluarkan tenaga untuk mendorongnya daripada gerobak yang tidak ada batu di atasnya? Nah, kalian tahu tidak penyebabnya? Kalau tidak, saya akan menjelaskannya. Pada saat Pika mendorong gerobak Arko tersebut, Pika akan memberi gaya kepada gerobak agar bisa maju ke depan. Gerobak yang didorong akan menimbulkan sebuah percepatan gaya karena adanya dorongan sehingga menyebabkan gerobak akan maju ke depan mengikuti arah dorongan. Tetapi ketika Pika mendorong gerobak yang terdapat batu di atasnya, massa gerobak tersebut semakin besar, maka gaya yang diberikan untuk menggerakkan gerobak tersebut juga semakin besar. Dengan demikian, diperlukan tenaga yang lebih kuat dan besar untuk mendorong gerobak tersebut. Hal itu dipengaruhi oleh berat yang terdapat pada gerobak, yaitu batu sebagai beban. Semakin banyak beban yang terdapat pada gerobak, maka gaya dorong yang diberikan akan semakin kuat dan besar. Jadi, ketika kita mendorong gerobak yang memiliki beban di atasnya, membuat kita lebih banyak mengeluarkan tenaga daripada mendorong gerobak yang tidak terdapat beban. Hal itu terjadi karena massa gerobak tersebut bertambah akibat adanya batu sebagai beban di atasnya. Itulah sebabnya ketika kita mendorong gerobak yang terdapat beban di atasnya lebih banyak mengeluarkan tenaga daripada gerobak yang tidak ada bebannya, sehingga menyebabkan kita lebih merasa lelah. Hubungan antara gaya, massa, dan percepatan tersebut dapat kita lihat dari rumus, yaitu F besar sama dengan M kecil dikali A kecil. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketika massa suatu benda diperkecil, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut akan semakin besar, serta percepatan dari benda tersebut juga semakin besar. Begitupun sebaliknya, ketika massa suatu benda diperbesar, maka gaya yang bekerja pada benda tersebut akan semakin kecil, dan percepatan benda tersebut juga semakin kecil. Intinya adalah gaya berbanding lurus dengan percepatan benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hal tersebut sesuai dengan bunyi hukum 2 Newton, yaitu percepatan suatu benda
yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya atau gaya yang bekerja pada benda tersebut akan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Nah, itulah pembahasan dari kami tentang hukum 2 Newton. Sebelum video ini ditutup, enaknya pantun dulu nggak sih? Iya dong. Tepat saya membeli daftaring. Cakep. Pulangnya mampir ke balai. Cakep. Selesai sudah video kami ini, kayak hubungan kamu yang selesai tanpa dimulai. Semoga video kami bermanfaat dan menambahkan wawasan untuk sobat fisika semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share. And subscribe channel Pura-pura tahu fisika. Sampai jumpa sobat fisika. Fisika mempunyai banyak konsep, di salah satunya hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3.